Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sesuai dengan Almanak Nas GKE yang diambil dari Imamat pasal yang keempat ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31 dan perikop korban penghapus dosa. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya, karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perenungan kita pada hari ini, yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sesuai dengan Almanak Nas GKE yang terdapat dalam Imamat pasal yang keempat ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31. Di sini saya membuat satu tema untuk kita, yaitu selalu ada pengampunan dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita hidup pada zaman Musa, setiap kalinya kita berbuat dosa, maka kita harus mempersembahkan korban bakaran untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Kita harus mempersembahkan domba yang tidak bercacat celah, Bapak Ibu. Jadi imam akan memeriksakan domba tersebut. Jika tidak ditemukan cacat celah, maka domba tersebut siap untuk dipersembahkan dan dosa kita akan diampuni. Di sini Bapak Ibu, yang diperiksa oleh imam adalah domba yang akan dipersembahkan, bukan orang yang berbuat dosa. Imam harus memastikan domba tersebut tidak bercacat celah, Bapak Ibu, sehingga layak untuk dipersembahkan. Meskipun dengan tuntutan persembahan binatang yang berbeda-beda di dalam imamat, namun prinsip pengampunan yang sama yang Allah terapkan membuktikan bahwa semua manusia di hadapan Allah mendapat kesempatan pengampunan yang sama. Jadi Bapak Ibu, setiap persembahan harus melewati 4 tahap dengan makna simbolis yang berbeda pada zaman itu. Yang pertama, peletakan tangan pelaku dosa atas binatang yang akan dikorbankan, melambangkan pengakuan bahwa ia telah berdosa dan memindahkan dosanya kepada binatang tersebut, Bapak Ibu. Dan yang kedua, penyembelihan binatang oleh pelaku dosa melambangkan bahwa kematian binatang tersebut adalah akibat dosa dan kesalahan pelaku. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, penggunaan darah oleh imam berupa
pemercikan, pembunuhan pada tanduk mezbah, dan pencurahan pada bawah mezbah melambangkan penyerahan hidup atau nyawa sebagai pengganti untuk membayar lunas dari harga dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dan yang keempat, pembakaran lemak dan organ-organ penting lain, Bapak Ibu, untuk Allah melambangkan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah dan hanya Allah yang berhak memberi pengampunan. Jadi Bapak Ibu belajar mengenai, menghargai dan menghormati pengampunan dari Tuhan. Pengampunan pada bangsa Israel pada zaman itu bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan pada zaman sekarang, Bapak Ibu. Pada zaman bangsa Israel, pengampunan dosa diberikan Tuhan melalui peraturan-peraturan dan tata cara, melalui upacara yang harus dilakukan dan yang harus dilaksanakan oleh bangsa Israel, terutama mereka yang melakukan dosa. Jadi Bapak Ibu, dosa seperti apakah yang mereka perbuat? Apakah dosa itu disengaja atau sudah direncanakan sejak awal? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dosa yang mereka perbuat terjadi akibat kelemahan mereka sendiri. Ada sebuah tahapan dan tata cara yang harus dilakukan untuk penghapusan dosa dan pendamaian dengan Tuhan pada masa itu. Setiap orang juga memiliki aturan dan tata cara yang berbeda, seperti para imam, seperti para pemuka, dan orang-orang biasa pada masa itu. Sehingga bangsa Israel sudah seharusnya sangat menghargai pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Lalu Bapak Ibu, bagaimana bila di zaman ini jika dilakukan peraturan-peraturan atau ibadah dan upacara-upacara agama diberlakukan sama seperti zaman pada bangsa Israel? Semua pengampunan dosa tentu akan dilakukan melalui tahapan dan tata cara yang ada. Dan tentu semua manusia dalam setiap harinya akan melakukan upacara penghapusan dosa. Karena Bapak Ibu, secara realita banyak manusia yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, atau hal-hal tentang keberdosaan tersebut. Karena begitu mudahnya manusia akan memohon pengampunan, kemudian dengan kata lain Bapak Ibu, dengan sengaja melakukan suatu dosa, bahkan melakukan dosa yang sama, seakan-akan pengampunan itu adalah sesuatu yang sangat murah dan tidak berharga, Bapak Ibu. Jadi suatu pola hidup atau gaya hidup yang salah terus-menerus mereka lakukan. Jika orang Kristen atau orang-orang percaya sudah benar-benar bertobat dan bersungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan Yesus, tentunya ia akan hidup menurut kehendak Bapa, bukan menurut kehendaknya atau menurut kehendak daging di dunia ini. Dia yang bersungguh-sungguh akan menghargai, menghormati pengampunan daripada Tuhan dengan hidup seturut dan kehendaknya, dan tentunya bertentangan dengan kedagingan. Memang tidaklah mudah, tetapi ketika kita telah berkomitmen untuk hidup seturut kehendaknya dan haruslah menjaga kekudusan dengan hidup melalui tuntunan rohnya yang memampukan kita untuk menjaga kekudusan tersebut, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Hendaklah kita tidak menjadi Kristen tomat, Kristen yang bertobat kemudian kumat kembali ke dosa-dosanya. Di sini Bapak Ibu, di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-27 mengatakan bahwa Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, penting bagi kita untuk memahami bahwa Yesus adalah korban yang sempurna untuk menghapus, menembus segala dosa dan pelanggaran kita di dunia ini. Bukan hanya menghapus dosa kita sehari, seminggu, setahun atau bertahun-tahun, melainkan menghapus dosa kita sekali untuk selamanya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita hidup dengan menjaga kekudusan melalui tuntunan Roh-Nya yang memampukan kita. Mari juga kita dapat menghargai dan menghormati pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, intinya kami mengucap syukur atas segala berkat penyertaan yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas rutinitas kami sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Dan pada kesempatan ini kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kami, agar kami tidak melanggar segala ketetapan dan tidak hidup sesuai dan kehendak daging kami. Kiranya kami hidup seturut dan sesuai dengan tuntunan Tuhan, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa-dosa. Kiranya Tuhan melalui firman yang dapat kami renungkan pada kesempatan ini, kiranya kami dapat belajar, kami dapat memahami dan mengerti dari apa dari nas tersebut, sehingga kami dapat menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Amin untuk firman Tuhan. Oh